Oke, hai sahabat-sahabat di luar sana, kawan-kawan yang berada di luar sana. Hari ini saya akan baik pulih akun Kreateksia yang setahu kita inilah masalah Kreateksia, masalah akun. Jadi hari ini saya akan tunjukkan saudara-saudari bagaimana kita mengetahui akun Kreateksia ini bocor di sebelah mana atau bagian mana yang bocor. Dan hari ini juga saya akan tunjukkan saudara-saudari peralatan-peralatan atau barang-barang yang kita gunakan untuk service akun kereta. Dan peralatan ini mesti ada untuk kita gunakan semasa kita service akun kereta. Jadi sekarang saya akan tunjukkan peralatan-peralatan yang saya gunakan untuk service akun kereta pada pagi. Pertama, ini dia, saya menggunakan kompresor. Ini kompresor yang digunakan untuk service atau service akun kereta. Keperluan atau alat yang kita gunakan yang seterusnya. Yang kedua, hose ataupun meter untuk mengukur gas yang ada di dalam akun kereta. Yang seterusnya, gas akun kereta. Kereta zaman sekarang akunnya menggunakan R134E, dan inilah yang digunakan untuk gas kereta. Dia berlainan dengan gas akun rumah dan akun-akun yang lain. Untuk kereta ini yang digunakan 134E. Terusnya screwdriver, spana 10, span, air sabun, dan air. Oke, untuk akun ini pipe untuk bagian low pressure dari cooling coil ke kompresor. Ini pipe untuk bagian high pressure. Ini bagian yang panas dan ini yang bagian sejuk. Jadi pipe yang kecil ini menuju ke kondenser, pipe-nya, dan ini menuju ke kompresor low pressure, dan ini kedua-dua ini menuju di cooling coil di dalam. Jadi kita perlu cek adalah sekarang kita perlu cek sama ada gas ataupun kosong. Jadi kita perlu cek dulu sama ada gas atau kosong ya. Sebelum kita melakukan kerja membuka beberapa peralatan atau barang-barang di kereta ini, kita perlu cek dulu sama ada, kita memastikan sama ada akun gas kereta ini memang kosong. Jadi kita menggunakan hose yang ini biru, ini adalah bagian low. Kita pasang ya. Oke. Saya menggunakan meter ini dengan hose sekali untuk memastikan sama ada akun atau gas akun kereta ini masih ada. Warna biru, ini di bagian pipe low ya, jangan tersilap low dengan high. Jadi untuk memastikan kita perlu ketatkan nih, kita coba cek sama ada gas atau tidak. Oke, untuk pengetahuan juga sahabat-sahabat, kawan-kawan di luar sana, bagian biru ini adalah bagian low, tekanan rendah. Jadi bagian merah ini, warna merah ini hose atau bagian tinggi high. Jadi yang bagian kuning ini adalah bagian in out untuk gas akun.
dan juga untuk menyedot angin di dalam pipe ataupun ruang pipe kita. Jadi yang warna kuning ini kita sambung sama ada kita sambung di kompresor ataupun di tabung gas. Untuk hose yang merah ini bahagian tekanan tinggi atau high, kita dapat melihat setiap ekon kita mempunyai tanda atau ya penutup ekon nih dia bertanda H. H ini bermaksud high ataupun high pressure, tekanan tinggi. Hose warna merah, disinilah dia letak ya bahagian tekanan tinggi yaitu high. Jangan lupa warna merah bagian high. Yang kita perlu lakukan, kita perlu buka bumper atau mudguard di bagian hadapan ini supaya senang kita melakukan kerja-kerja servis ataupun membaiki pulih ekon yang telah bocor. Jadi senang kita mencari di manakah kebocoran itu. Sahabat-sahabat, sekarang saya sudah buka bumper bahagian hadapan. Oke, inilah keadaan dia selepas buka bumper di hadapan. Jadi apabila kita buka bumper di hadapan ini, kita dapat melihat bahagian sini adalah bahagian kondenser dan kompresornya bahagian bawah sini. Nah, ini pipe dia bahagian high menuju ke kondenser, dan ini bagian pipe low menuju dari cooling coil ke kompresor. Ini, oke, ini ya. Nah, ini kompresor dia. Jadi kerja-kerja kita untuk cek ataupun periksa bagian yang bocor apabila kita buka bumper bagian depan ataupun mudguard bagian hadapan ini, maka senanglah kita untuk cek di mana kebocoran dia dengan menggunakan peralatan yang saya sediakan tadi. Jadi kita perlu cek setiap hose ini bahagian low dan juga bahagian high. Oke. Untuk kita mengetahui bagaimana atau di mana kebocoran itu, jadi yang pertama yang kita perlu perhatikan setiap sambungan yang menggunakan nut seperti ini dan bahagian dalam yang menuju ke di cooling coil itu perkara seperti ini kita perlu perhatikan untuk mengetahui sama ada kebocoran di bagian ini. Jadi kita dapat kita dapat melihat sekiranya ada kebocoran di sini, dia mempunyai keliling di bahagian ini mempunyai hitam dan yang kita nampak berminyak. Tetapi sekarang ini keadaan sekarang tidak mempunyai minyak dan kering. Ini menandakan kuasaan ini tidak bocor. Nah, seperti juga di bahagian kompresor, bahagian ini juga kita melihat dalam keadaan yang kering. Jadi
ini menandakan bagian ini tidak ada kebocoran. Jadi apabila dia bocor, kita dapat melihat di sini bagian sini hitam dan kotor seperti berminyak, bermakna bagian itu adalah bocor. Jadi keadaan sekarang ini tidak bocor, dan kompresor juga kita dapat melihat tidak ada kebocoran, tidak ada kotoran seperti minyak. Jadi apa yang kita perlu perhatikan, seperti yang saya katakan, bagian-bagian yang berminyak ataupun kotoran mempunyai debu melekat di bagian itu, kemungkinan besar bagian itu adalah mempunyai kebocoran. Untuk mengetahui lagi salah satu apakah gas yang kita perlu gunakan ataupun yang bersesuaian dengan ikon kereta kita, nah di sini ada tertera di bagian kompresor, ada tertera R134E. Jadi R134E ini adalah jenis gas yang digunakan untuk salah satu kereta. Jadi apa yang saya katakan, R134E adalah gas yang digunakan oleh kebanyakan kereta pada hari ini. Gas kondensor juga kita perlu melihat di bagian-bagian seperti kotoran yang berminyak, adakah kotor yang berminyak kita nampak. Oke, tidak ada. Nah, bagian tabung filter dia dalam keadaan yang baik, tidak ada minyak. Dan ini juga bagian sambungan dia kita perlu cek sama ada ya berminyak ataupun sebaliknya. Nah, kita melihat keadaan sekarang, sambungan-sambungan dia ini dalam keadaan yang bersih, tidak berminyak. Ini menandakan bagian-bagian ini tidak ada kebocoran. Sambungan juga menuju di koil-koil bagian hadapan. Di sini juga menandakan sambungan ini dalam keadaan yang kering, tidak berminyak. Nah, ini bermaksud tidak ada kebocoran di bagian ini. Oke, di bagian kondensor. Bagian kondensor ini kita dapat melihat tidak ada ruang-ruang kecil. Jadi untuk menghilangkan ekon kita kurang sejuk ataupun panas, jadi apa yang kita perlukan, bagian kondensor ini kita sentiasa bersihkan dia, jangan sampai dia berdebu ataupun mempunyai lumpur atau kotoran, dan bahagian-bahagian sirip-sirip dia ini mestilah tidak tersumbat. Apa yang saya maksudkan, kondensor adalah bagian seperti ini. Jangan, kalau boleh apabila kita servis ataupun kita cuci, mestilah bahagian kondensor ini dalam keadaan yang bersih dan tidak tersumbat. Oke, nampak? Oke, kita mesti bersihkan dan pastikan dia tidak tersumbat. Apabila tersumbat, angin yang melalui kondensor ini kurang ataupun sedikit yang dapat melalui kondensor ini. Dari ini menyebabkan bahagian kepanasan di bahagian high ini tidak dapat disejukkan. Jadi apabila ruang-ruang atau lubang-lubang ini tidak tersumbat dan kondensernya dalam keadaan yang bersih, maka angin senang melalui kondensor ini dan kondensor ini dapat menyejukkan bahagian high, mengurangkan kepanasan. Jadi disinilah dia dapat disejukkan ataupun ya dapat menyejukkan bahagian ekon. Ini adalah bagian penting untuk bagian-bagian penting untuk ekon kereta. Oke. Nah, inilah peralatan yang kita gunakan untuk cek sama ada kebocoran ataupun di bagian pipe. Nah, ini adalah salah satu cara supaya kita mengetahui sama ada kebocoran ataupun tidak dalam bagian pipe. Nah, apa yang kita perlu lakukan, kita perlu sapu pipe ini setiap bagian. Kita perlu sapu, kita tengok di mana ada kebocoran. Nah, jadi apabila ada kebocoran di situ, kita dapat melihat bagian sambungan-sambungan kita perlu cek.
bagian-bagian. Nah, sekiranya ada kebocoran di sini. Ini adalah salah satu cara supaya kita dapat melihat di mana ada kebocoran. Bagian sambungan. Oke, bagian sambungan kita perlu cek mana ada. Oke, kalau kita rasa kita perlu letakkan ya sabun. Oke. Nah, bagian ini juga kita perlu letakkan sabun. Oke. Kita perlu cek bagian mana ada kebocoran. Nah, semua bagian pipe ini. Oke. Oke. Oke, sahabat-sahabat, dengan cara menggunakan sabun, beli sabun yang spannya kita lap di bagian-bagian pipe, kondenser yang kita dapat lihat dari luar. Dalam 85% kita dapat mencari di mana bocoran itu. Kita dapat detek di mana kebocoran itu dengan menggunakan cara ini. Nah, jadi ada beberapa cara lagi untuk kita mengetahui bagaimana supaya kebocoran itu kita dapat cari dan kita dapat selesaikan misteri kebocoran Econ XCI. Oke, sahabat-sahabat, sekali lagi, sebelum kita membuka peralatan atau sambungan-sambungan gas Econ ini, piping Econ, dan kita perlu cek sekiranya di dalam sistem Econ ini mempunyai gas, masih lagi mempunyai gas, dan apa yang kita perlukan, kita perlu keluarkan terlebih dahulu gas. Jadi apa yang kita perlukan sebelum kita membuka bagian-bagian pipe di bagian Econ kendaraan, jadi kita pastikan dia tidak mempunyai gas ataupun kosong gas. Jadi sekiranya mempunyai gas, kita tidak boleh membuka sistem Econ ini ataupun piping Econ sekiranya gas masih lagi ada di dalam. Jadi apa yang kita perlukan, kita perlu keluarkan gas terlebih dahulu. Jadi apa yang kita perlukan adalah hose tadi ya, sekalian meternya, dan juga air. Nah, air ini adalah sangat penting disebabkan kampung-kampung paling cantik adalah mempunyai mesin recycle gas. Jadi disebabkan kampung-kampung mesin itu sangat mahal. Jadi apa yang kita perlukan, sekiranya di dalam sistem Econ ini masih mempunyai gas, jadi kita memerlukan air dan juga hose. Hose untuk Econ, jadi kita perlukan keluarkan gas Econ terlebih dahulu sebelum kita buka bagian-bagian piping Econ. Jadi air ini kegunaan dia adalah apabila kita buka gas, kita masukkan pipe ini atau hose ini dalam air dan kita letakkan dia. Nah, kenapa tujuan kita masukkan di dalam pipe ini atau hose ini di dalam air? Nah, setiap gas, tidak kira gas apa, saya percaya gas mempunyai racun. Jadi untuk menyutralkan dia balik gas ini supaya selamat, tidak mencerdaskan kesehatan badan kita, kesehatan kita. Jadi untuk kita keluarkan gas, kita perlukan air dan kita masukkan dalam ini. Dan apabila gas itu melalui air dan dia akan keluar, maka
gas yang keluar itu menjadi neutral, jadi tidak membahayakan kesehatan kita. Jadi kalau sekiranya kita terus keluarkan gas tidak melalui air, maka ia akan menyebabkan keracunan ataupun menyebabkan kesehatan kita akan punya efek dengan kesehatan kita. Jadi alam sekitar juga akan jadi efek dengan gas seperti ini. Jadi apa yang kita perlukan, kita masukkan dalam ini, letakkan di air, dan selepas kita letakkan dalam ini, oke, kita buka. Oke, ini menandakan gas masih lagi ada di dalam sistem Econ ini, sistem bagian Econ. Jadi apa yang kita perlukan seperti yang saya lakukan, misalnya cara dia supaya gas ini menjadi neutral kembali, kita masukkan dalam air. Oke, kita tunggu sehingga habis, baru kita akan buka bagian-bagian tadi. Sebenarnya sekiranya kalau kita mempunyai mesin untuk recycle gas sangat bagus, sebab ia akan menjimatkan kos dan kita tidak membazir gas yang ada. Jadi apabila ada mesin recycle, maka senang kita gunakan balik recycle gas yang recycle. Kita pastikan sampai habis. Nah, satu lagi kawan-kawan, apabila kita keluarkan gas, kita jangan terus kuatkan ataupun buka habis, sebab apabila kita buka habis gas, Econ ini akan membawa minyak yang ada di dalam sistem. Jadi apabila minyak ini tersebut keluar sekali, maka di dalam sistem Econ ini kurang gas minyak Econ, minyak kompresor. Jadi untuk menyalakan kompresor kita diam, dan kurang minyak dia, kita perlukan pelan-pelan supaya minyak tidak keluar sekali. Gas pun sudah habis, maka kita sekarang bolehlah kita membuka sistem Econ ini, bagian piping. Sebab kita sudah gas pun sudah tiada, maka selamat untuk kita buka bagian-bagian piping Econ kereta Exia yang hanya menggunakan spana ataupun soket 10. Ini digunakan. Kita menggunakan, kalau boleh kita menggunakan soket supaya bagian kepala nut ini tidak akan loose ataupun rusak. Jadi kita menggunakan ini, sarankan menggunakan soket ya. Nah, ini adalah bahagian pipe atau hose bahagian high pressure. Jadi sahabat-sahabat, sekiranya kita sudah buka ataupun kita sudah buka, apa yang kita perlukan, o-ring ini haruslah kita tukar. Apabila kita menukar ataupun membuka bahagian ini, apa yang kita perlu ganti adalah kita perlu ganti o-ring ini ya. Asal saja kita buka benda ini, pipe ini, o-ring dia kita perlu. Oke, ini pipe yang saya kira bocor dan saya perlu tes, dan ini sliver jadi mangsa.
Sliper ini saya gunakan untuk menutup lubang pipe. Saya akan potong sliper ini bulat dan kecil mengikut size lubang pipe ini, dan saya akan buang segala kotoran supaya saya pastikan ia tidak masuk di dalam pipe. Setelah itu saya ikat dengan getah dan plastik supaya angin tidak keluar. Dan pump yang digunakan untuk tiup pipe ini adalah pump yang selalu kita punya, yaitu Bastes pump. Dan setelah itu saya rendam dalam air pipe ini dan saya tiup, dan inilah hasilnya. Kita dapat melihat banyak kebocoran-kebocoran yang kecil ya. Dengan cara inilah 99,9% kita dapat mengesan kebocorannya dengan baik. Oke, ini bagian yang baru, piping bagian high untuk R134E. Jadi yang baru tidak mempunyai o-ring, jadi apa yang kita perlu, kita mesti ganti dengan o-ring yang baru. Ini o-ring yang baru. Kita masukkan, kita pastikan dia masuk dengan betul, jangan paksa. Oke, setelah kita pasang balik pipe yang baru, kita pastikan nut-nutnya yang kita ketatkan tadi ketat dengan baik dan tidak ada kebocoran sebelum kita mengisi gas kembali. Dan sebelum kita mengisi gas, kita perlu vacuum ya, kita perlu vacuum sistem piping Econ ini untuk menghilangkan ataupun membuka kelembapan di dalam pipe ini. Jadi ini salah satu cara bagaimana kita menyedot lembapan dalam pipe dengan menggunakan hose ini, yaitu warna biru kita letakkan di bagian low, dan ini kuning kita pastikan atau kita letakkan di pump vacuum untuk menyedot kelembapan atau kotoran di dalam pipe ya. Ingat, untuk warna merah untuk high. Jadi oke, sekarang kita akan sedot ataupun vacuum kotoran di dalam, dan kita pastikan sepanjang kita vacuum jarum menunjukkan di bagian ataupun kosong, negatif kosong ya. Ini adalah salah satu cara bagaimana kita mengetahui ada kebocoran lagi ataupun tidak ada setelah kita memasang alat ganti yang baru. Jadi untuk memastikannya, kita pastikan dalam masa beberapa menit kita lihat kembali sekiranya jarumnya tetap berada di kosong, negatif kosong, bermakna keadaan piping kita yang kita buat tadi dalam keadaan yang baik. Dan sekiranya kembali ataupun turun ke kosong ataupun ya kurang daripada negatif kosong, bermakna ya ada kebocoran. Jadi sebelum kita mengisi gas, kita perlu start in run dan kita pastikan gear dalam keadaan yang normal ataupun parking ya. Oke, kita pastikan semua peralatan ataupun ya sistem Econ kita buka dengan penuh ya, seperti ini, dan baru kita masukkan gas. Dan kita pastikan juga sepanjang kita mengisi gas kita perlu buka cermin tingkap dan buka pintu seperti ini. Nah, oke, untuk mengisi gas Econ pula kita pastikan kita jangan terus mengisi Econ berterusan, biarlah kita mengisi Econ sedikit demi sedikit
Ya seperti ini supaya kita dapat pantau berapa banyak yang kita isi. Dan itu kendaraan selekatan PSI dia lebih kurang 35 ke 45. Oke. Dan pada masa ini juga kita pastikan sistem dia seperti ini ya. Oke, dan kita akan turunkan kembali, kita cek. Oke, ini ada lubang kaca untuk memerhati sama ada gas ada ataupun yang memang masuk di dalam. Dan dalam masa yang sama juga kita perlu basah, siram kita punya kondensor supaya pengaliran gas di dalam berjalan dengan baik. Nah, ini adalah pipe bagian tekanan rendah, kita boleh sentuh ya. Dan bagian tekanan tinggi jangan kita sentuh sebab dia panas. Nah, oke, ini kita dapat melihat buih-buih kecil, ini menandakan gas yang kita isi tadi cukup dan dalam keadaannya baik. Oke, setelah kita mengisi gas, kita pasang kembali semua barang-barang yang kita buka, seperti bangku tadi kita ikat balik, kita pasang balik. Setelah apabila kita pasang balik, kita dapat menggunakan kendaraan seperti biasa. Oke kawan-kawan, sahabat-sahabat di luar sana, sampai di sini saja service Econ Creta Exia kita pada petangnya. Terima kasih karena terus menonton, terus bersama dengan saya di channel. Oke, akhirnya masalah Econ Exia selesai. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.